Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, salam setong dere. Bersama saya Fitri Aikasari di Jejak Folklore dengan tema yang menarik, yaitu ungkapan tradisional dalam tradisi carok masyarakat Madura sebagai kearifan lokal. Jalan-jalan ke toko bunga, setangkai bunga untuk sang mama. Ragam budaya kekayaan kita sudah sepatutnya harus dijaga. Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dan tersebar ke semua pulau dari Sabang sampai Merauke. Salah satu bentuk kebudayaan yang telah dilahirkan adalah folklore yang menjadi bagian dari kebudayaan. Contohnya adalah ungkapan tradisional yang meliputi perumpamaan atau peribahasa yang termasuk sastra lisan. Secara spesifik, video kali ini akan mengkaji ungkapan tradisional pada masyarakat etnis Madura dalam tradisi carok. Masyarakat Madura memegang teguh carok sebagai pemulihan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Intinya adalah demi kehormatan. Benarkah orang Madura keras? Mari kita simak penjelasan kali ini. Masyarakat Madura memiliki 5 peribahasa yang berhubungan dengan stereotip kekerasan. Kelima peribahasa tersebut dipilih karena memiliki makna-makna yang mempresentasikan perspektif budaya Madura terhadap bentuk dan arti kekerasan itu sendiri. Jika diklasifikasikan, maka 5 ungkapan tradisional tersebut mewakili 3 kategori makna yang menjelaskan tentang ihwal kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik. Peribahasa Madura yang sangat distereotipkan dengan kekerasan fisik etnis Madura adalah etempeng pote mata angoan pote tolang, dengan artian daripada merasa malu lebih baik mati. Secara konotatif, pote mata atau putih mata melambangkan rasa malu seseorang karena merasa harga dirinya telah direndahkan. Mengingat harga diri atau martabat manusia sangat dijunjung oleh orang Madura, maka setiap bentuk pelanggaran terhadapnya merupakan sesuatu yang menimbulkan rasa malu. Kondisi demikian digambarkan seperti bola mata yang tidak memiliki bagian berwarna hitam. Pupil dan selaput pelangi secara anatomi adalah bagian mata yang menentukan kuantitas cahaya yang masuk. Tanpa 2 bagian tersebut, mata manusia tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai organ penglihatan. Maka, orang Madura menganalogikan bahwa putih mata adalah keadaan ketika manusia tidak sanggup melihat atau bertemu muka dengan siapapun karena harga dirinya sudah dilecehkan. Karena adanya luka menganga yang merobek daging hingga terlihat bagian tulangnya. Luka demikian tentu disebabkan oleh pertarungan atau adu fisik yang dimungkinkan dapat menyebabkan pihak yang terlibat mengalami luka hingga kondisi yang ekstrim. Sehingga putih tulang secara semantis memiliki hubungan sebab akibat dengan perkelahian secara referen. Dengan kata lain, video kali ini mempresentasikan pesan bahwa orang Madura tidak takut terluka apalagi mati karena berkelahi. Selama perkelahian itu dilakukan dengan jantan, hal itu lebih terhormat daripada dirinya kehilangan muka akibat menanggung malu. Peribahasa selanjutnya yang juga dapat memunculkan persepsi negatif tentang karakter keras etnis Madura adalah lokana daging bisa ejai, lokana ate tade tampena kecepena ngerok dere. Diksi dalam peribahasa ini memang terdengar dramatis dan hiperbolis, sehingga berpotensi dianggap sebagai pembenaran terhadap stereotip bahwa orang Madura itu keras, beringas, atau bahkan mungkin biadab. Secara stilistik, peribahasa ini merupakan sebuah metafora yang menjelaskan betapa sakit hati merupakan sesuatu yang serius bagi orang Madura, hingga dideskripsikan bahwa tidak ada obatnya selain ngerok dere, minum darah, atau berkelahi hingga salah satu pihak yang bertikai mati. Loka ate atau luka hati seperti halnya kata sakit hati yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari. Frasa ngerok dere di sini merupakan metafora yang sangat kuat dan tidak dapat dimaknai secara literal bahwa obat sakit hati bagi orang Madura adalah dengan meminum darah. Tetapi
Praktik minum darah adalah sarana yang mentransfer makna dari unsur tenornya, yaitu berkelahi atau pada derajat yang ekstrim hingga membunuh pihak yang telah merendahkan martabat diri seseorang. Frasa minum darah di sini hanyalah sebuah ungkapan hiperbolis yang menggambarkan betapa perasaan orang Madura sangat sensitif sehingga bila sangat terusik dan tersakiti, apapun akan dilakukan oleh orang Madura untuk membalas dendam. Dengan kata lain, peribahasa ini menitik beratkan pesan bahwa jangan main-main dengan perasaan. Yang kedua adalah kekerasan dalam berpendirian. Peribahasa selanjutnya yang akan dibahas memiliki perbedaan perspektif dalam memandang kekerasan. Peribahasa keras polana akeres bila dimaknai secara literal akan memberikan pembenaran tentang pembawaan orang Madura yang identik dengan senjata tajam. Padahal makna intensionalnya adalah sifat keras atau teguh bagi orang Madura diperlukan bila dia benar. Sebuah kebenaran harus dipertahankan dengan keberanian dan konsistensi. Pembawaan keras dalam peribahasa ini tidak semata-mata mengacu pada sifat kekerasan, apalagi dengan menggunakan senjata tajam atau keris. Keris di sini harus dipahami sebagai representasi dari prinsip kebenaran. Keris yang secara fisik berupa besi berlekuk yang panjang dan lancip merupakan penggambaran sebuah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahkan dicitrakan sekuat dan selancip keris. Kata keris juga tidak bermakna beringas, tetapi sikap tegas dan konsisten. Maka apapun yang dianggap benar, orang Madura akan kukuh dan teguh mempertahankannya. Peribahasa ini berpesan bahwa keteguhan orang Madura dalam memegang keyakinan dan pendirian harus kokoh seperti paku yang sudah tertancap pada kayu. Sekali tertancap, maka paku tersebut tidak akan goyah. Peribahasa yang terakhir adalah nasihat tentang kekerasan, yakni marah olak semenit. Karena adanya kata marah atau seperti, peribahasa ini merupakan bentuk pemajasan semile yang efeknya adalah deviasi semantis dalam bentuk pembandingan dua hal secara eksplisit. Olak semenit atau ulat bulu semenit dengan orang yang memiliki sifat pemarah dibandingkan dengan peribahasa sebelumnya yang mengandung pemajasan metaforis. Peribahasa ini lebih eksplisit untuk mengetahui bagaimana ciri seorang yang bertemperamen tinggi. Tinggal membayangkan bagaimana seekor ulat bulu yang bila disentuh sedikit saja akan menggeliat-geliatkan tubuhnya. Dan bila manusia menyentuhnya dalam waktu singkat, kulit akan langsung terasa gatal. Demikian orang Madura mengibaratkan seseorang yang mudah marah atau mudah tersulut emosinya. Sedikit saja diusik, maka akan langsung bereaksi seperti ulat bulu. Bahkan juga bisa melukai pihak yang dianggap mengusik atau membuatnya marah. Tentu, secara kontekstual, umumnya peribahasa selalu berfungsi mengajarkan nilai kebijaksanaan dan moral. Dalam hal ini, peribahasa marah olak semenit berpesan agar jangan seperti ulat bulu. Jangan mau dibandingkan dengan seekor hewan kecil yang biasa menjadi hama tanaman. Penggunaan hewan seperti ulat seperti juga memberikan efek asosiasi makna yang negatif yang tujuannya adalah sebagai kontrol sosial. Kendalikan emosi kalau tidak ingin disamakan dengan ulat bulu. Sobat budaya, nah selesai sudah jejak folklore kita hari ini. Seru bukan? Pantengin terus jejak folklore selanjutnya. Saya Fitria Kasari pamit undur diri, sampai jumpa. Salam setong dere.